Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya. Barang siapa yang menyandarkan dirinya dan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya. Namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat. Maka Maha Suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernah nggak merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya belum juga terlihat? Atau sudah ikhtiar siang malam tapi justru yang datang adalah kegagalan? Di momen seperti itu mungkin hati kita sedang dipanggil untuk belajar tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah, bukan juga diam, tapi sikap hati yang yakin bahwa setelah semua usaha ada tangan Allah yang menentukan hasilnya. Hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah tentang makna sejati tawakal. Bukan sekadar teori, tapi amalan hati yang bisa menguatkan langkah kita setiap hari. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa kita yang selama ini belum juga terlihat hasilnya. Baik teman-teman sekalian, sahabat ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Lalu dia masuk masjid, untanya lari. Dia kejar, tidak ketemu untanya. Sudah lepas, karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah. Dalam kota, mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan segala macam. Mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya. Kalau zaman dulu sulit sekali. Maka dia pun kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Karena Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Kata Nabi SAW, keliru, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal tidak penting. Mereka menganggap tidak penting untuk berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak usah kunci mobil, nggak usah kunci rumah, toh nanti tawakal kepada Allah. Masuk maling, diambil, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus memahami masalah ini. Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Potongan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi ini pencukup ini, Ibnu Rajab mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbuh. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia. Disebabkan karena tawakal inilah kita akan mendapatkan kecukupan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berhubungan dengan tafsir surah At-Talaq ayat 3 tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafahattum ya, lakafathum." Kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini, dia betul-betul berusaha dulu, tidak vakum, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah, niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya, karena Allah telah menjanjikan, ya, yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal, maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dalam tafsir surah At-Talaq ayat 3, tafsir At-Tabari, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menyandarkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Masya Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan semuanya. Tapi apakah cukup hanya berserah diri saja? Apakah tawakal itu berarti menunggu tanpa bergerak? Mari kita lanjutkan. Ustadz Khalid akan menjelaskan bahwa tawakal sejati harus diawali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ada juga satu kejadian di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang selepas sholat Jumat duduk di masjid, enggak keluar. Laki-laki. Umar datang asar masih ada, Umar datang maghrib masih ada. Ditanya sama Umar, kalian ngapain di sini? Apain aja di sini? Ya. Maka mereka mengatakan, kami kaum yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya nggak usah keluar bekerja, tunggu aja di sini. Kalau rezeki ya datang juga. Nah seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil memarahi mereka, dan kemudian beliau mengatakan, kalian sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menakdirkan langit menghujankan emas, yang ada air, dan air ini dikelola lagi supaya dia bisa menghasilkan misalnya tanaman dan seterusnya, ya, atau hewan ternak dikonsumsikan air tersebut, manusia minum supaya dia bisa bergerak beraktivitas, baru bisa ada hasilnya. Maka Umar mengatakan, keluarlah, ya, dan jangan menjadi orang-orang yang membebani masyarakat, suruh cari rezeki, disuruh keluar, gitu kan. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tentang tafsir tadi yang kita bacakan surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang menyandarkan dirinya dan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya. Asy-Syaukani ini juga salah satu, ya, ulama mengatakan barang siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan akan semua kebutuhannya. Tapi ingat ya, ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah ikhtiar kemudian mengatakan kayaknya saya tidak akan dikasih sama Allah, kayaknya doa saya tidak akan diterima. Maka akan diberikan sesuai dengan niatnya, ya, harus kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Berdoalah kalian, mohonlah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus paham tentang poin ini, ya. Jangan tadi seperti orang-orang yang belum ikhtiar, kemudian mereka langsung mengatakan mereka bisa mendapatkan rezeki. Baik, bagaimana Ustadz memahami poin tentang rezeki yang bisa datang kepada seseorang, ya, walaupun dia tidak berikhtiar, dengan memahami masalah tawakal. Di sini dirincikan oleh para ulama. Ada memang di antara rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tanpa upaya, memang ada, dan ini tidak ada urusannya sama tawakal, karena memang Allah berikan dia semacam bonus, seperti oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, telinga yang didengar, suara yang didengar oleh telinga misalnya, ucapan kata-kata yang terucapkan dari lisan kita misalnya. Semua itu kan memang tanpa upaya dari kita, tapi Allah kasih, gitu kan. Memang ada begini aja, tidak ada hubungannya sama tawakal, karena memang ini dasarnya tanpa upaya sudah bisa. Tapi yang berhubungan dengan harus ada upaya, seperti kita lapar misalnya, tidak bisa kita bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya, lalu hilang. Enggak, sistem yang Allah buat, kita cari makanan, kunyah dulu makanan itu, diproses di usus kita, kemudian laparnya hilang. Kita capek misalnya, Allah buat kita mengantuk, kita berikhtiar, bergerak untuk istirahat, kemudian baru
hilang dan seterusnya. Begitu juga dengan haus, kita berdiri, kita mencari air misalnya, minum, kemudian baru ya haus tersebut hilang. Nah ini perlu difahami. Sehingga akhirnya selain daripada hal-hal yang sudah Allah tentukan tadi itu, ya memang butuh gerak, maka harus bergerak. Tidak boleh tidak. Namun jangan cuma sekedar bergerak ya. Kalau hanya sekedar bergerak lalu bangga dengan hal tersebut, tidak menyandarkannya kepada Allah, maka ini mirip nanti kasusnya Qarun. Qarun tadinya orang miskin dari kaum Nabi Musa. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran kalau Qarun adalah dari kaum Musa. Dia tadinya miskin sekali dan ahli ibadah. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa suatu waktu, lalu dia mengatakan, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibukakan rezeki untukku. Nabi Musa AS pun berdoa, akhirnya dibukakan pintu rezeki. Dia jadi mahir untuk mengelola emas sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha emas yang sukses. Tapi uniknya setelah dia mendapatkan semua itu, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak mau keluarin zakat hartanya, malah dia bekerja sama dengan Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa, sampai akhirnya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran bagi Bani Israel ya, dan juga bagi Fir'aun. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh istanahnya dan harta-hartanya. Dan Nabi Musa AS mengatakan tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan harta Qarun itu. Indonesia biasa bilang harta karun ya. Nah itu sebenarnya namanya Qarun karena semua harta dia dan dirinya ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lokasi yang pada saat itu di daerah Mesir, tapi sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa mendapatkan harta simpanan Qarun itu. Karena Nabi Musa AS menjelaskan itu setelah dibinasakan sama Allah di depan mata Bani Israel, di depan Fir'aun, mereka tahu betul istananya Qarun sangat besar, menyaingi istananya Fir'aun, hartanya banyak melimpah, pegawai-pegawainya banyak, sampai digambarkan dalam Al-Quran untuk mengangkat kuncinya saja, kunci pembuka gudangnya butuh banyak laki-laki yang kuat-kuat saking banyaknya hartanya. Maka pada saat itu Allah binasakan dan waktu itu ada sebagian dari Bani Israel coba mau ngorek-ngorek karena tahu titik rumahnya di mana. Lalu lewatlah sebagian orang-orang beriman mengatakan Allah telah turunkan firman-Nya kepada Nabi-Nya Musa kalau harta itu tidak akan ditemukan selamanya sampai hari kiamat. Maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran karena dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia anggap itu semua kemampuan dia. Oh bapak sama ibu pintar ya, cerdas ya sampai profesor. Ya itu karena memang saya hebat. Nah ini berbahaya sekali. Mirip sama Qarun. Alhamdulillah Allah sedang amanahkan ini misalnya. Yani memang saya cuma coba ikhtiar, Allah yang memberkahi. Nah itu contohnya. Nah, ini perbedaan antara orang yang tawakal dengan orang tidak tawakal gitu. Ya itu poinnya. Nah, dari yang Ustadz Khalid Basalamah jelaskan, artinya kita tidak boleh mengandalkan usaha semata. Karena sehebat apapun kita merencanakan, sekuat apapun kita berjuang, tetap hasil akhirnya adalah milik Allah. Dan yang lebih indah, Allah bukan hanya memberi, tapi juga Maha tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Inilah bagian terpenting dalam tawakal. Sabar menunggu waktu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di berkata rahimahullah, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat, saya ulangi, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, maka ia pun menyerahkan urusannya pada Allah, maksudnya supaya hasil usahanya maksimal dan juga tidak kena mudarat. Dia minta kepada Allah agar diselamatkan, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi atau Al-Ghani, diserahkan kepada zat yang maha kuat atau Al-Qawi, diserahkan kepada zat yang maha perkasa atau Al-Aziz, dan juga diserahkan kepada zat Ar-Rahim yang maha pengasih, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang dia tidak sangka. Namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat. Maka Maha Suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ikhtiar nih, kita berusaha buka usaha, kita berikhtiar untuk dapat anak, berikhtiar untuk mendapat pasangan, berikhtiar apa saja, kita sudah ikhtiar nih maksimal. Menurut kita begitu. Nah, tinggal tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah dengan dia dalam hati begitu, menyandarkan ini hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan nanti.
Ada orang yang diberikan langsung, ada orang yang ditunda sampai waktu yang Allah lebih tahu itu tepat buat dia. Kalau diberikan misalnya sekarang, maka mungkin akan luput dari dia syukur, akan luput dari dia mendapatkan pahala sabarnya misalnya. Tapi Allah terlambatkan sampai waktu tertentu. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak ada orang yang berdoa di muka bumi ini muslim asal dia ikhlas kepada Allah kecuali akan diijabah. Itu perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kecuali melalui 3 tahapan. Yang pertama diberikan langsung pada saat itu, yang kedua akan dihilangkan musibah akan menimpa dia dengan doa itu, atau akan disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kenapa Ustaz masih ada doa saya yang belum saya lihat hasilnya? Mungkin dia belum tawakal. Dia belum menyandarkan urusan itu kepada Allah. Tidak diikuti dengan keyakinan Allah akan terima, tapi ragu-ragu. Diterima enggak ya? Ya, kok saya belum lihat hasilnya? Nah, ini yang Nabi SAW mengatakan. Akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku telah berdoa, belum lihat hasil, lalu dia berhenti berdoa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Ya, jadi ini poin pertama, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa, kenapa belum juga dikasih ya? Atau, padahal aku sudah usaha, sudah doa, kok belum terkabul juga? Tapi bisa jadi Allah sedang menunda karena waktunya belum tepat. Bukan karena Allah tak mau memberi, tapi karena Allah ingin kita lebih siap saat menerima. Tawakal itu bukan sekedar menunggu hasil, tapi mempercayai bahwa setiap keterlambatan pun ada kasih sayang Allah dalamnya. Saat kita ridho pada waktunya, disitulah kita benar-benar bertawakal, dan disitulah ketenangan itu turun. Sahabat semuanya, tawakal itu bukan hanya saat kita lemah dan gak bisa berbuat apa-apa, tapi justru saat kita merasa kuat dan yakin, kita tetap bersandar kepada Allah. Sebab pada akhirnya, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik, dan hanya Allah yang mampu mendatangkan rezeki, kesembuhan, kebahagiaan, dan solusi di waktu yang paling tepat. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus bertawakal di setiap langkah hidup kita. Dan untuk Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah menjaga beliau, meluaskan ilmunya, dan membalas semua amal dakwahnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, apa makna tawakal yang paling kamu rasakan setelah menonton video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar dan memahami arti tawakal ini. Baik, terima kasih sahabat semuanya yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.